Jadi tujuan saya itu untuk menjamah, untuk datang ke tempat-tempat itu merupakan tantangan. Saya hampir golput dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu di acara podcast Bawaslu Sulteng. Tentu bersama saya Muhammad Rizal, anggota Bawaslu Parigi Motong. Di acara podcast ini kita akan berbincang-bincang dengan dua orang narasumber peserta Sekolah Kader Pengawas Partisipatif yang dilaksanakan di Kabupaten Banggai. Tentu kita akan memperkenalkan dengan narasumber peserta SKPP. Ada dua orang di hadapan saya ini. Yang pertama bisa memperkenalkan diri dulu. Silakan, sahabat. Terima kasih, Pak. Nama saya Muhammad Fajil Ardiansyah dari Morowali, alumni SKPP Dasar Morowali. Kalau narasumber saat yang kedua ini peserta SKPP-nya dari mana nih? Terima kasih, perkenalkan nama saya Yulia Budi, saya dari Banggai Kepulauan. Saya alumni dari SKPP Dasar di Banggai Kepulauan. Oh, jadi semua alumni dari SKPP Dasar ya? Berarti SKPP Dasar ini ada tingkatan atau tahapannya begitu? Iya, Pak. Aktivitas ini keseharian adik-adik sahabat Bawaslu ini sebelum mengikuti SKPP? Oh ya, aktivitas itu sebelumnya kan saya sementara mahasiswa kuliah di UIN Dato Karma Palu. Jadi kegiatan keseharian itulah berorganisasi di kampus, ekstra kampus, begitu. Itulah berasal dari ya, dari Morowali. Kalau adik? Iya, kalau saya aktivitas saat ini adalah sebagai tenaga pendidik. Saya alumni dari salah satu kampus di Gorontalo. Kemudian untuk aktivitasnya saat ini memang sebagai tenaga pendidik di SMA di Kabupaten Banggai Kepulauan. Ini menarik ini, adik-adik sekalian ini, peserta Sekolah Kader Pengawas ini. Ini kan sekarang sudah sampai di SKPP tingkat menengah ya? Menengah. Tadi sempat disebut ada tingkat dasar. Ini bagaimana sampai bisa tertarik kemudian sampai dengan tingkat menengah? Ini tentu ada alasan-alasan yang berbeda-beda dari masing-masing narasumber peserta. Iya. Coba disilakan dong dari adik. Saya pertama kali kenapa sampai bisa ikut di Sekolah Kader tingkat dasar ini karena saya berawal dari pengawas kelurahan waktu itu. Pernah jadi penyelenggara saya pernah ya, jadi pengawas di desa. Saya pernah jadi penyelenggara, kemudian diinfokan sama beberapa teman, disuruh coba tes ikut ini. Oh iya, waktu itu saya Pak ikut ini, saya diberi tugas, waktu itu tugasnya buat artikel kalau saya tidak salah, artikel yang dikirimkan ke kabupaten. Yeah. Jadi saya buat artikelnya, tapi tidak tahu waktu itu karena tidak bisa saya ke kabupaten. Waktu itu kan ada ke provinsi kan kemarin, tapi karena waktu itu saya menjadi pengawas kelurahan, makanya saya tidak diberangkatkan ke provinsi. Oh begitu. Jadi menunggu di tahap berikutnya baru saya dipanggil lagi untuk ikut SKPP yang dasar kemarin. Dasar. Itu ada penyeleksian atau bagaimana? Atau memang mendaftar lagi di SKPP? Saya mendaftar ulang Pak. Di SKPP Dasar? Iya, saya mendaftar ulang. Ke SKPP menengah? SKPP menengah saya diundang. Terpilih kemarin. berarti? Iya. Terpilih ya? Saya tidak tahu, mungkin terpilih atau intinya saya diundang kemarin Pak. Kalau adik? Kalau saya kemarin sebelumnya kan ada senior saya juga alumni SKPP Bawaslu 2019 sampai ke Bogor kemarin 2019. Sampai ke nasional ya? Iya, itu senior saya. Jadi infonya saya dapat dari senior gitu. Ya. Dari senior, sempat juga diundang kemarin bersama Bawaslu juga itu senior podcast. Nah, dari situ saya tanya kegiatannya seperti ini terkait kepemiluan dan lain-lain gitu. Jadi akhirnya tertarik gitu, untuk ikut. Akhirnya daftar lewat link langsung dari Bawaslu RI. Bawaslu Republik Indonesia sudah daftar. Berarti website? Iya, lewat website langsung. Setelah daftar, tunggu pengumuman sekitar
sepekan lah kurang lebih pengumumannya, akhirnya keluar nama. Oh syukur. Nah setelah itu sudahlah, dari saya kan kuliah di Palu, jadi demi ikut kegiatan SKPP Bawaslu ini terkait menambah pengalaman dan lain-lain, dari Palu ke Morowali gitu. Tapi memang domisili Morowali. Nah cuman SKPP dasar itu dari Palu ke Morowali, terus untuk kemarin ya dari Morowali ke sini ke Lubangil untuk lanjut SKPP menengah, itu pun karena diundang juga lolos. Oh, berarti terpilih ya? Ya terpilih. Dari Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah. Dari kabupaten masing-masing. Ini sebelum kita lanjut untuk lebih mendalami tentang SKPP ini, itu jaraknya sangat jauh dari Kabupaten Buol. Itu ada berapa jauh itu dengan Morowali? Kalau Sampai Morowali ke Banggai saat ini. kemarin dari Morowali kita berangkat kan pagi, itu sekitar, kalau jaraknya itu kurang tahu ya, cuman perjalanannya itu kita berangkat pagi dari sana sekitar jam 6:30 jam 7 kita berangkat sampai di pelabuhan di Morowali Utara. Kita naik kapal feri kemarin, naik kapal feri terus penyeberangan itu sekitar jam 9 sampai di penyeberangan di Siliti Morowali Utara juga, itu sekitar siang kasok menjelang sore begitu. Terus dari Siliti lagi kita perjalanan darat lagi sampai di Lukota, itu sampainya sekitar jam 8 jam 9 malam sampai gitu di sini. Kalau dari Buol? Banggai Pak. Oh, Dari Banggai iya, Banggai Kepulauan. Kepulauan. Kalau dari Banggai Kepulauan Pak, karena kan kami naik kapal dari Salakan ke Sintapi, di antara teman-teman berlima saya yang paling jauh. Jadi dari Salakan saya Desanya. harus dari Salakan rata-rata teman-teman hanya sekitaran 30 menit, saya 2 jam dari Salakan Ibu kota kabupaten ke ke Kecamatan Bulagi. Dua jaman ya. 2 jam. Jadi intinya sangat melelahkan keduanya nih ya, dari Iya, Kabupaten Pak. Morowali, Kabupaten Banggai Sangat Kepulauan. sekali. Walau Banggai Kepulauan ini pecahan dari Kabupaten Banggai juga sih sebenarnya. Iya. Oke, ini sahabat-sahabat, adik-adik, peserta SKPP tentu terlepas daripada terpilihnya adik-adik kan sebagai peserta SKPP di tingkat menengah, Iya. tentu ada motivasi. Iya, Ya. benar, Pak. Iya. Pasti ada, mungkin ada motivasi, ada alasan tertentu kan. Iya. Ya, melatar belakangi adik-adik menjadi peserta SKPP. Coba dari adik Fajri dulu nih, ya perlu didengar ini Ya. motivasinya. Jadi motivasi saya, ya sebelumnya saya kan ada punya kegiatan gitu, agenda desa binaan, Oh, ada di sana. BEM dari kampus UIN atau Karama kan. Nah, Jadi desa binaan kita itu di Kabupaten Donggala, Desa Labuan Toposo, Dusun Cisere gitu. Nah di sana kita memang sering kegiatan sosialisasi, membawa bibit tanaman sampai ribuan bibit kita bawa ke sana. Nah terakhir sempat ketemu dengan kepala dusun di sana, cerita-cerita terkait pemilihan apa dan lain-lain kan. Tiba-tiba kan ada anggota DPR tapi bukan dari situ. Nah ternyata mereka di sana itu terkadang di pemilu ya memang hanya dibutuhkan suaranya begitu pas, tapi ketika setelah pemilihan mereka dilupakan gitu. Makanya saya tertarik untuk ikut SKPP ini, motivasi saya untuk itu, memberikan pencerdasan terkait pemilu, karena memang dorang tidak sosialisasi ke sana itu agak kurang begitu. Malah saya kurang tahu kalau ada sebelumnya sosialisasi terkait pemilu di sana. Cuman itulah motivasi besar saya begitu, bagaimana terkait di desa binaan saya itu bisa paham terkait kepemiluan dan lain-lain. Tidak hanya pas hari pemilu saja mereka dibutuh, tapi pencerdasan terkait kepemiluan dan lain-lain mereka paham. Nah itu tujuan saya juga, tidak hanya sekedar di desa binaan, kelak balik ke Morowali juga, di sana banyak tempat-tempat terpencil gitu. Jadi tujuan saya itu untuk menjamah, untuk datang ke tempat-tempat itu, merupakan tantangan lah bagi saya gitu. Itulah motivasi besar untuk ikut ini. Oke, sahabat Bawaslu, kalau motivasi dari sahabat kita, adik kita Fajri ini dalam mengikuti SKPP ini, bagaimana rencana akan melakukan edukasi politik ya, Iya. untuk bagaimana masyarakat bisa paham tentang kepemiluan. Iya. Jadi jangan hanya mungkin dalam benak adik kita Fajri ini, sahabat Bawaslu, bahwa bagaimana masyarakat bukan hanya menjadi sebagai objek, namun Iya, sebagai subjek juga ya, juga, ya. dalam berpartisipasi di pesta-pesta demokrasi ke depan. Kira-kira begitu ya. Kalau adik ini mungkin lebih menarik lagi nih alasan motivasinya ini.
Ya, terima Silakan. kasih. Kalau saya Pak, Ya. pertama kali saya gabung di pengawas kelurahan kemarin ya. itu. Sejujurnya itu pertama kali saya harus bergabung karena kenapa memang di kelurahan itu krisis pemuda. Oh, krisis pemuda. Iya, krisis ya. pemuda. Kenapa? Karena kebanyakan yang mendaftar memang yang setua-tua. Oh, sudah berumur, Iya, sudah berumur yang lansia ya? Iya, Lansia. yang kebanyakan Lanjut memang usia. benar-benar krisis pemuda, sehingganya pas ketika saya ditawari oleh salah satu teman, ayo coba tes ikut begitu. Oh iya boleh, saya ikut. Jadi selain krisis pemuda juga Pak, kan karena kita ada di era milenial, Iya. jadi kan kebanyakan orang usia yang di atas kan tidak bisa IT. Ya. Jadi kemarin itu alhamdulillah saya lulus, maka saya dipercayakan dan saya bisa, alhamdulillah saya bisa menguasai IT sedikit, makanya bisalah dipakai ilmu saya untuk itu. Oh, Gitu. itu motivasinya ya. Jadi dan kemudian untuk motivasi yang ini, untuk motivasi terbesar kenapa juga saya sampai di sini, memang dari awal saya pikir ini pelajaran berharga untuk pemuda di kelurahan, bahwa sebenarnya tidak itu saja yang jadi penyelenggara begitu. Kenapa tidak dari pemuda? Ya. Oke sahabat Bawaslu, kalau sahabat yang satu ini dari Bangkep, ini dari Sri Kandi kami di SKPP ya. Ya tentu bermotivasi untuk mengikuti sebagai peserta SKPP ini karena krisisnya pemuda di Kabupaten Bangkep yang kemudian krisisnya bukan berarti krisis yang lain, namun pengetahuan atau terlibat langsung dalam penyelenggaraan pemilu sebagai kurang penyelenggara berpartisipasi pemilu, kurang juga. berpartisipasi. Tadi saya dengar Ade ini pendidik ya di sekolah apa ini? SMA. SMA. Iya, salah satu SMA. Tentu ke depan dengan pasca SKPP ini diikuti bisa mensosialisasikan diri, mengedukasikan lagi Pak. terhadap pemilih-pemilih pemula dalam bentuk pengawasan partisipatif. Kira-kira begitu ya? Iya Pak. Oke. Nah ini sahabat Bawaslu, tadi sudah kita mendengarkan motivasi daripada kedua narasumber kita peserta SKPP. Tentu dalam benak lagi ini, dalam pemikiran lagi ini, ada ini sebagai peserta SKPP ini, ya, ada pandangan-pandangan, ada perspektif ya, yang dengan pelaksanaan SKPP yang digelar, yang dilaksanakan oleh atau yang penginisiatornya adalah Bawaslu dalam sekolah kader pengawas partisipatif, tentu ada pandangan-pandangan, pandangan negatif, pandangan positif, yang kemudian sekaitan dengan pesta demokrasi, khususnya menjelang pesta demokrasi serentak di tahun 2024. Saya minta pendapatnya nih kepada kedua narasumber peserta SKPP ini. Coba bisa dari adik Sri Kandi ya, Sri Kandi. Iya. Saya lupa namanya tadi disebut. Yuli Pak. Yuli, ya silakan adik Yuli. Kalau saya melihat ini satu terobosan yang bagus dari Bawaslu. Ya. Kalau saya tidak salah ini baru 2 kali, karena kemarin yang pertama, kemudian yang ini maksudnya ini namanya sekolah kader. Saya sangat tertarik karena ada sekolahnya begitu. Kenapa sekolah? Berarti ada pembentukan karakter di sana. Jadi saya tertarik, oh iya berarti memang ini untuk, sebenarnya orang tua juga bisa, cuma karena pemuda kan lebih dibutuhkan karena pemuda punya masa depan, peluang masa depannya masih panjang begitu. Jadi kalau saya melihat ini harapannya ada harapan besar di situ bahwa kita akan menjadi perpanjangan tangan dari masyarakat, nanti terjun di lapangannya seperti apa, kita akan menjadi membantu masyarakat untuk mengawasi jalannya pemilu. Membantu masyarakat atau membantu Bawaslu? Membantu Bawaslu, membantu Pak. Bawaslu. Tapi di samping itu Pak, menurut saya membantu masyarakat mengedukasi juga. kepada masyarakat mungkin, kemudian akan membantu Bawaslu sebagai mata dan telinga dalam pengawasannya. Kita kira-kira begitu ya? Iya Pak. Ada tambahan lagi? Cukup. Cukup. Kalau Ade Fajri bagaimana? Dalam pandangan Ade Fajri terkait dengan pelaksanaan SKPP ini oleh Bawaslu, sisi positifnya luar bagaimana, mungkin atau memang ada sisi negatifnya, namun manfaatnya yang lebih besar. Silakan. Jadi kalau saya kan pandangan terkait kegiatannya kita ini Bawaslu justru memang patut diacungi jempol ya, bahkan jempol tangan kaki tidak cukup. Karena memang luar biasa nih. Karena memang untuk memberikan pencerdasan terkait kepemiluan ini memang butuh pendanaan. Muhammad Fajri ini tentu ya sama dengan pertanyaan tadi oleh sahabat Yuli. Tentu ada bagaimana perspektif, bagaimana pandangan
Ade Fajri sebagai peserta SKPP dengan pelaksanaan sekolah kader pengawas partisipatif ini yang dilaksanakan oleh Bawaslu. Tentu ada pandangan, apakah pandangan itu dari sisi positif atau mungkin manfaat atau bagaimana, bisa disampaikan ke sahabat-sahabat Bawaslu di sana. Kalau dari pandangan saya, jadi karena kegiatan SKPP Bawaslu ini justru sangat bagus ya. Ibarat kita mau kasih jempol ya, tidak cukup jempol yang ada di badannya kita, pakai jempolnya orang saja. Pertama. Iya. Itulah karena saking bagusnya kegiatan ini, kita termotivasi, anak muda punya tempat lah untuk menyalurkan ekspresi, bebas ekspresi dan lain-lain, tidak terlalu dikekang dan lain-lain, tapi tetap tidak keluar jalur dari aturan-aturan perundang-undangan gitu. Makanya kegiatan SKPP Bawaslu ini justru menambah ilmu. Jadi ilmunya ini memang betul kita langsung dapat dari yang ahlinya. Beda memang kalau orang yang hanya sekedar baca buku terkait pemilu, demokrasi dan lain-lain, tapi kita dapat langsung dari ilmunya dari orang yang ahli gitu. Itu yang nilai plusnya yang pertama. Terus nilai plusnya yang kedua, di kegiatan ini kita difasilitasi dengan betul-betul fasilitas yang bagus gitu. Fasilitas yang bagus, kita jadi semangat untuk ikut, tidak banyak malas-malasan. Itu justru tidak ada sama sekali terfikirkan di sini. Betul-betul kita fokus demi bagaimana kelancaran untuk persiapan pemilu, apalagi pesta demokrasi di tahun 2024 nantinya. Nah itu salah satu untuk menunjang kegiatan dan lain-lain. Memang fasilitas yang bagus itu justru mantap begitu. Terus selanjutnya pandangan saya terkait SKPP ini, kalau bisa mungkin di lain waktu diadakan terus setiap tahunnya, terus durasi waktunya ditambah, materi-materinya ditambah lagi mungkin. Kalau misalkan ada materi-materi umum terkait demokrasi dan lain-lain, tidak hanya sekedar kepemiluan juga, jadi pembahasan kita bisa meluas. Entah mungkin bisa ada materi-materi tentang hukum, misal perundang-undangan. Nah itu justru lebih bagus lah. Jadi kita ikut Bawaslu ini tidak hanya tahu sekedar partisipatifnya saja, tapi dasar hukum keseluruhan itu kita paham begitu. Dan bahkan mungkin kalau bisa kita dikasih tugas entah menghafal undang-undang ini dan lain-lain, supaya kita berbicara tidak hanya sekedar pakai asumsi belaka, opini saja, harus ada dasarnya apa ini. Iya, gitu. Jadi inilah mungkin yang bisa kita ini untuk di kegiatan SKPP selanjutnya kan. Oke, sahabat Bawaslu, kita masih bincang-bincang terus ini dengan SKPP ini, pelaksanaan SKPP bersama peserta SKPP yang sementara berlangsung. Ini sudah berapa lama kegiatannya ini? Sudah berapa ya? 3 hari ya? 3 hari ya. Hari ketiga, hari keempat ini. Hari keempat kalau dari sampai kan. Sampai kan Senin. Oh iya. Ya, terhitung sampainya sudah hari keempat di sini ya. Ini selama mengikuti SKPP yang sedang berlangsung saat ini ya. Kemudian adik berdua ini sebagai narsum podcast ini dipinjam sementara waktunya ya. Nah, ini apa yang sudah dirasakan dari beberapa pemateri narasumber atau giat-giat SKPP yang dilaksanakan oleh fasilitator. Nah ini biar sahabat-sahabat tahu kan seperti apa SKPP yang dilaksanakan di Bawaslu itu. Fungsi ya kedepannya pasca SKPP ada bagaimana nantinya, mungkin sebagai relawan pengawas atau bagaimana. Ya ini coba bisa ada yang gambarkan ini. Saya dulu atau? Ya sana dulu, yang menyerahkan dulu gitu, biar tidak tegang. Selama beberapa hari kegiatan ini tentunya banyak ilmu yang didapat. Saya mungkin kalau ilmu pengetahuan, saya teringat narasumber di beberapa materi kemarin bilang, kalau ilmu pengetahuan bisa didapat di tempat di mana saja, termasuk di Om Google. Google di mana saja. Cuma pembentukan karakternya itu sebagai pengawas yang nantinya akan kembali ke daerah, itu yang memang harus dibentuk betul-betul. Inilah kader begitu, inilah kader pengawas nanti yang menjadi perpanjangan tangan dari Bawaslu. Jadi saya beberapa hari ini saya merasa memang dari SKPP dasar kemarin ada pembentukan karakter tersendiri yang berarti ada yang berubah. Iya, ada yang berubah sama saya Pak, terus terang. Kalau dulu mungkin apatis dengan tentang Iya benar, saya dulu termasuk orang yang tidak mau tahu dengan Bawaslu. Saya hampir golput dulu. Saya termasuk ya. Tapi setelah masuk SKPP, saya setelah ini saya ini. Jadi gini adik Yulia, jadi ini kan pengawas partisipatif ini kan pengawas yang melibatkan masyarakat ya kan?
apakah kemudian ada rencana pasca nanti mengikuti SKPP ya, Sekolah Kader Pengawas Pemerintahan Partisipatif ini, ada rencana sebagai relawan di dalam mengawasi? Iya Pak, tentunya. Mungkin bukan cuma mungkin, karena saya kebetulan tenaga pendidik, Ya. jadi bisa anak-anak kelas 12, kelas Yang 12, sudah punya ya, hak yang pilih sudah ya, punya hak untuk pilih. pemilu ke depan, Iya, ya. itu yang memang harus perlu kita sosialisasikan. Iya. Itu karena memang anak-anak kan kebanyakan bisa dibeli begitu, suaranya Oh, kan iya. bisa dibeli, bukan cuma orang tua tapi kayaknya anak-anak yang pemilih pemula. Yang sifatnya Iya. bisa menerima suasananya, Iya, Pak. yang kondisi pragmatisnya lebih tinggi ya. Iya, benar sekali. Apalagi faktor kebutuhan Iya, kan. betul. Ya, kalau bagaimana? Ada Fajri ini sebagai peserta SKPP menengah. Kalau saya untuk perubahan yang didapat mungkin dari segi keilmuan ya, soalnya terkait pembentukan karakter di sini ya lumayan lah, karena bertemu dengan orang-orang baru gitu, orang-orang baru, terus dengan kondisi orang-orang itu beberapa ada yang dari alumni Fakultas Hukum dan lain-lain, jadi kita ternyata seperti ini loh terkait perundang-undangan dan lain-lain, karena kan saya sendiri pendidikan bahasa Arab gitu, jadi bahasa Arab, iya, jadi yang saya tahu terkait bahasa Arab, tapi tidak banyak lah terkait Ya. bahasa Arab karena saya dari SMA. Juga terkait ya pendidikan, intinya saya kemarin memang fokus di pendidikan gitu, cuman karena termotivasi untuk ikut Bawaslu dari senior juga untuk ikut SKPP ini, jadi keterkaitan terkait hukum perundang-undangan hukum positif, nah itu mulai adalah gitu, mulai muncul karena melihat pesta demokrasi, nilai-nilai demokrasi yang ada di negara kita, ya kita tahulah kejadian-kejadian sebelumnya terkait ini gitu. Makanya besar harapan saya bisa terlibat langsung nantinya. Ya. Mungkin pasca saya kuliah, saya balik ke kampung, karena di kampung saya itu, di salah satu kampung di Morowali, beberapa warga di sana, orang-orang tua di sana itu terkait kepemiluan ya, money politik itu hal lumrah gitu, hal lumrah. Biasa ya. Macam ada caleg di sana itu ditanya, ada dari Berarti jual beli suara keluarga, istilahnya iya ya. gitu. Keluarga baru mau bilang saya niat ada yang mencalonkan gitu. Terakhir ada salah satu orang tanya, berapa yang kau punya? Nah, itu selalunya itu pas ditanya. Manipiro. Iya, berani berapa. Manipiro. Jadi ini perlu pencerdasan politik ini kepada orang-orang di kampung, itu besar harapan saya gitu. Karena balik kampung juga nanti, di kampung juga ada ponpes, ada yang mau diajarkan nanti di sana. Jadi ada beberapa yang bisa bantu juga saya di sana, pemuda-pemuda di sana, Karang Taruna. Jadi itulah akan berkolaborasi terkait pencerdasan kepemiluan di kampung gitu. Jika kemarin juga ada program kan kita ditanyakan di SKPP dasar, program saya kemarin itu rencana membuat lomba. Lomba-lombanya itu mulai dari lomba pidato kebangsaan, terus lomba orasi terkait kepemiluan gitu. Jadi itulah lomba nanti, Bisa lomba-lomba kerjasama nanti dengan Bawaslu Kabupaten iya itu Morowali, kan? rencana itu mau adakan kerjasama dan lain-lain. Cuman ini kan masih planning kita ke depan, mudah-mudahan bisa terlaksana, harapannya seperti itu. Amin. Oke, sahabat Bawaslu, ya hampir di penghujung akhir daripada acara podcast kita, namun masih ada sedikit lagi nih yang perlu ditarik ini dari adik-adik peserta SKPP ini. Tentu banyak kenangan atau banyak kesan ya yang sudah 4 hari terlewatkan ini kan. Dari mana semua ini pesertanya ini, kabupatennya ini? Yang ada Di yang peserta SKPP yang tingkat Saat menengah ini. Sulawesi Tengah ini, Banggai. kalau pesertanya kan ada 4 titik di Sulawesi Tengah Iya. ya kan, 4 titik pertama mulai dari Buol, terus kedua Parigi Motong Donggala, Ya. yang ketiga titik Kabupaten Morowali Utara, terus yang terakhir ini Banggai Kepulauan dan Banggai Laut. Berapa kabupaten? Berarti ada sekitar 7 7 ya? kabupaten. Oh 7 bukan 8, 7 ya. Iya, 7 kabupaten. Tapi sudah ada silaturahmi, saling kenal Ya, mengenal. sudah Pak. pasti itu. Tentu sudah ada Hal pertama. sharing-sharing juga ini ya. Iya. Sudah sharing-sharing berbagi pengetahuan ya. Iya. Macam tadi yang disampaikan oleh Ade Fajri kan ada yang berlatar belakang hukum, Iya. ada yang berlatar belakang pendidik, Bahkan ada yang masih iya. mahasiswa ya. Ada yang masih mahasiswa kan? Ada Masih. Bahkan itu setelah selesai kegiatan biasa malam, kita masih diskusi itu. Masih diskusi di pelataran di hotel situ. Oh, Sampai jam 12 gitu, sampai jam 1 gitu diskusi terkait ini semua. Kalau Sri Kandinya juga di SKPP juga ada diskusi-diskusi itu. Ada, tapi teman sekamar kebanyakan. Oh, teman sekamar gitu ya. Tapi bisa mengembangkan bisa daripada Pak, bisa dengan Iya. beberapa yang dari Kabupaten Morowali. di SKPP itu kan setiap harinya biasanya kalau
sekolah kader itu atau pelatihan-pelatihan kan ada review materi itu ada Iya. dilaksanakan. Ada Pak. Ya membantu untuk Iya. mengingatkan kembali ya. Kembali. Ya. Tiap pagi. Tiap pagi. Iya, Sarapan setiap pagi itu ya. Sarapan pagi Sarapan review. pagi. Sarapan Sarapan paginya luar kita. biasa. Oke sahabat Bawaslu, kita masuk pada season akhir di penghujung waktu ini. Tentu tadi sudah kita berbincang-bincang bersama dua narasumber peserta SKPP tingkat menengah Provinsi Sulawesi Tengah. Tadi sudah membahas bagaimana proses hingga ke tingkat SKPP ke tingkat menengah, bagaimana motivasi adik Fajri, adik Yuli sebagai peserta, kemudian bagaimana cara pandang terkait dengan pelaksanaan ini ya dalam perspektif sahabat sebagai mahasiswa, sebagai pendidik. Nah, kali ini di penghujung waktu sahabat-sahabat Bawaslu, mari kita dengar ya closing statement kepada kedua narasumber peserta SKPP ini ya. Nah, closing statement itu tentu saya pandu dengan sebuah pertanyaan, bagaimana harapan baik secara pribadi. Nah, secara pribadinya apa harapan ya saudara adik-adik, saudara sahabat-sahabat ya sekaitan dengan pelaksanaan SKPP ini. Itu sebagai harapan pribadi. Harapan kedua sebagai warga negara yang baik, melihat ya tentunya dengan sudah mengikuti SKPP, melihat fenomena dan dinamika ya politik, perkembangan politik yang ada di negeri kita ini menuju pesta demokrasi serentak 2024. Saya minta dulu dari Ibu Yuli nih. Iya. Maaf saya sudah panggil Ibu ya. Soalnya biasa podcast dengan ibu-ibu juga ini. Jadi saya siapa adik atau saudari? Ya, silakan. Kalau harapan secara individu Ya, pastinya tetap berharap ke lanjutan ya, tetap berharap ke SKPP lanjutan. SKPP ini kan ada Iya. dasar, menengah, lanjutan. lanjutan. Iya. Jadi berharap Kelanjutan. ada terpilih Ya, lagi. ada terpilih lagi. Itu kelanjutan ke nasional ya? Iya. Ke nasional. Oh, Iya. amin. Artinya kan lebih banyak pengalaman belajarnya dan lebih banyak ketemu orang-orang. Nah, saya sebelum lanjut ini perlu saya tanya ini. Apa tidak terganggu dengan aktivitas yang sehari-hari yang saat ini juga digeluti oleh adik Ya. Yuli sebagai tenaga pendidik ini? Ini perlu dulu dijernihkan dulu ini sebelum nanti rezekinya terpilih gitu. Iya. Silakan. Kalau misalnya insya Allah ya terpilih Ya. ke lanjutan, ini kan tidak memakan waktu lama. Ya. Jelasnya sebelum saya berangkat ke sini saya tetap izin ke atasan Pimpinan sekolah ya. Iya, dengan alasan begini-begini. Beliau memang sempat bertanya itu tujuannya bagaimana, tapi saya bilang Pak, ini sekolah kader. Oh iya, beliau alhamdulillah orang yang termasuk mendukung pemuda. Oh, luar biasa. Jadi Bahkan kan manfaatnya pasca ikut SKPP Iya. akan ditularkan kembali, akan Iya, diedukasi. Pak. Jadi yang penting dijabarkan kepada anak didik ya. Benar sekali Pak. Luar Jadi dia biasa. bilang silakan. Yang penting setelah itu tahu kembali ke asal dan Ya, tahu tugasnya kan. tugasnya. Iya. Artinya ini sama-sama tidak boleh diduakan dan dinomorsatukan. Ya. Semuanya penting di porsinya masing-masing. Ya. Begitu. Pendidikan juga hak ya. Iya. Ya, ini juga hak politik juga ya, hak demokrasi. Nah, itu kalau sebagai pribadi dalam Ya. dalam harapan sebagai pribadi sebagai peserta SKPP ya, Adik Yuli. Terus bagaimana harapan kalau sebagai warga negara yang baik, yang patuh, yang taat melihat fenomena negeri kita ini perkembangan politiknya menuju pesta demokrasi serentak di 2024. Tentu Ya. sebagai kader SKPP yang sudah melalui SKPP dasar hingga ke SKPP menengah, bagaimana harapannya ke depan? Ya, jelasnya harapannya ke depan artinya ini ada amanah besar yang Ya. harus memang harus benar-benar kita tuangkan nanti kembali ke daerah. Kita memang benar-benar harus jadi orang yang menjadi perpanjangan tangan dari Bawaslu, bagaimana kita berpartisipasi nanti ke masyarakat. Artinya kita harus membentuk misalnya membentuk yang tadi itu kayak pengajian, kita harus Ya, apalagi yang jadi, perempuan kan. Ya, forum-forum warga Iya, ya, forum forum-forum warga. warga. Apalagi kapasitas saya sebagai perempuan Ya, Pak, jelas jadi saya harus ya, kayak ke perempuan ya, gitu. perkumpulan perempuan Iya. atau ibu-ibu PKK ya kayaknya gitu ya. Iya, Pak. Ya. Majelis taklim. Ya majelis Majelis taklim, taklim. anak-anak sekolah bisa Ya. juga. Jadi forum-forum warga. Iya Pak, jadi semoga Paguyuban. dengan ini kita maksudnya saya berharap
kita tidak salah memilih begitu. Jadi melalui nanti kalau pemilu dengan adanya kita banyak sosialisasi, semoga masyarakat bisa terbuka. Oh iya, benar-benar sadar bahwa memang money politik itu tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan Gitu, di negeri kita ini iya, dalam benar. setiap kontestasi pemilu Iya. ya. Baik sahabat Bawaslu, ini masih pendapat dari sahabat kita, adik kita sebagai peserta SKPP, adik Yuli, bahwa pasca SKPP ini harapannya bagaimana lebih mengoptimalkan sosialisasi dan edukasi politik terhadap masyarakat pada umumnya, baik melalui forum warga maupun kepada pemilih-pemilih pemula yang bersamaan. Ibu Yuli ini juga sebagai tenaga pengajar di salah satu sekolah di Kabupaten Banggai Kepulauan. Oke, sahabat Bawaslu, kita pindah, bagaimana harapan saudara Fajri atau adik Fajri sebagai peserta SKPP ini? Jadi untuk harapan saya, harapan pribadi, tentunya kegiatan ini tidak hanya seremonial belaka, tidak hanya seremonial saja. Sampai sini selesai sudah. Itu yang kita harus hilangkan. Jadi setelah ini, seperti yang dibilang tadi, kita punya amanah yang besar, peran yang besar terkait bagaimana memberikan pencerdasan edukasi politik kepada masyarakat gitu. Entah mungkin langsung bekerja sama dengan Bawaslu, atau mungkin kita punya wadah atau organisasi atau forum mungkin yang bisa kita mulai sosialisasikan dari kelompok terkecil dulu gitu. Pelan-pelan akhirnya merebak besar, dan bahkan mungkin setelah setelah ini mungkin bisa kerjasama dengan teman-teman di Bawaslu Morowali, orang-orang tua di Bawaslu Morowali, juga di desa begitu. Bagaimana kita itu tadi edukasi itu penting memang sebenarnya, karena education is life and life is education gitu. Pendidikan adalah kehidupan. Dan kehidupan itu akan sulit jika tidak adanya pendidikan gitu. Nah, itu penting untuk harapan pribadi gitu. Kalau sebagai warga negara melihat fenomena dan dinamika perkembangan politik di negeri kita ini ya, tentu kan ya sebagai mahasiswa juga kan tentu dibutuhkan peran-peran aktif, bahkan tanpa dibutuhkan pun sudah memang jagonya mungkin ya untuk melihat suasana dan fenomena politik di negeri ini kan. Ya mungkin agak masuk itu kan biasanya dikenal dengan sifat-sifat kritisnya. Ya, namun kan kali ini bukan kritisnya kan. Nah, di podcast ini atau di SKPP itu tentunya bukan panggung orasi. SKPP itu adalah panggung presentasi. Kan begitu. Nah, ini sebagai warga negara yang baik melihat untuk demokrasi, pesta demokrasi ke depan pemilu serentak 2024, bagaimana kesiapan atau mindset atau paradigma berpikir ya daripada saudara Fajri ini. Coba sebagai closing statement juga ya. Oke. Jadi kalau pandangan saya terkait harapan. Iya, pandangan serta harapan gitu. Bisa jadi harapan ini untuk politik kita ke depan, politik pemerintahan. Bagaimana mungkin seperti disampaikan kemarin salah satu pemateri Pak Dr. Isnanto Wija, bahwa kita ini pemilu atau pilkada merupakan sama dengan harapan gitu. Harapan kita bagaimana kita mau memilih seorang pemimpin, dan pemimpin yang kita pilih itu yang amanah, terus menjadi perpanjangan tangan rakyat, juga tidak membuat regulasi-regulasi yang yang meresahkan rakyat juga, menyusahkan masyarakat. Itu tentu harapannya juga gitu. Juga harapannya kepada mungkin persiapan pemilu nanti juga, mereka yang pemangku jabatan di atas mungkin bisa memfasilitasi penuh entah dalam hal apapun itu untuk kesuksesan pemilu. Karena terkadang untuk meraih kesuksesan ini tidak hanya sekedar kita modal bawa diri begitu, harus ada penunjang-penunjang dan lain-lain gitu. Itu harapan besarnya juga terkait politik kita ini kan, ini agak rumit lah sekarang, kondisi sekarang kan, bahkan sudah sampai membawa isu SARA gitu. Di negara kita bawa isu SARA. Nah, ini mungkin tugas dari kita sebagai alumni ini, intinya mulai dari hal terkecil dulu lah, mulai dari hal terkecil, juga setelah itu ke lingkungan yang besar. Seperti kata ada seorang penceramah, Ustaz Abdul Somad, dibilang, ini juga dikutip dari sebuah buku, saya lupa bukunya, itu dibilang as-sakitu anil haq syaitan akhras. Diam ketika melihat kemungkaran terjadi, diam ketika melihat kebaikan ditindas, dia sama saja dengan setan yang bisu gitu. Nah, supaya kita tidak dibilang setan yang bisu, maka
inilah yang perlu kita Berbuat. perbuat untuk masyarakat gitu, supaya kita tidak dibilang setan yang bisu. Ketika ada kemungkaran ya kita Tegur, tegur, kita Ya. tindaki, kita laporkan. Kan itu tugas Ya. dari partisipatif sebenarnya gitu. Makanya inilah mungkin dasar saya kenapa saya betul-betul inilah untuk mengikuti kegiatan SKPP Bawaslu ini gitu. Apalagi politik pemerintahan ini luas sekali gitu. Kalau ada Fajar ini ada harapan untuk mau jadi penyelenggara Harapan atau untuk hanya jadi- sebagai partisipan? kayaknya kemungkinan besar antara jadi penyelenggara atau jadi Ya, kalau peserta. ada Yuli kan sudah pernah jadi penyelenggara walau masih di tingkat kelurahan desa ya. Tapi ada keinginan mungkin ya. Bisa jadi. Insya Allah. Insya Ya. Allah. Jangan Kalau mencalonkan. kesempatan ya. Oke, baik sahabat Bawaslu. Ya, sudah di penghujung akhir atau di akhir ya, penghujung waktu kita untuk podcast ini. Alhamdulillah bahwa pelaksanaan SKPP ini sangat bermanfaat ya, sangat bermanfaat bagi seluruh peserta yang terdiri dari 7 kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Tengah, di mana alumni-alumninya akan siap sebagai relawan partisipan untuk bagaimana mengawas daripada jalannya kontestasi politik di negeri kita, khususnya di Sulawesi Tengah dan di masing-masing kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah. Ya, walau hanya sebagai relawan atau partisipan, namun beban tanggung jawab ya, Iya, beban besar. tanggung jawab besar karena sudah mendapatkan ilmunya, Iya. sudah mendapatkan pendidikannya. Oke, ini cukup barangkali ya sahabat Bawaslu. Podcast kali ini nanti kita ketemu di lain kesempatan bersama podcast Bawaslu Sulteng. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.